Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Pastilah kabar yang baik dan selalu diberikan kesehatan, sehat afiat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bersama Asrorul Huda SPDI SPD, Guru PAI SMP Negeri 5 Semarang. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 90 sampai 91 dan kisah ulama besar yang bernama Barseso. 2. Mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 90 sampai 91. Baiklah, dengarkan dengan cermat kisah Barseso terbujuk minuman keras. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan surban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku sudah membacakan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu." Lalu dia memberi izin masuk di surau dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu lamanya. Dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama, sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingi, dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu.
Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya. Barseso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibandingkan dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barseso yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barseso. "Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga." Barseso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Barseso mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minum minuman keras. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa Barseso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Barseso kemudian menenggak minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah Barseso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barseso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencecoki Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menenggak minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Baiklah anak-anak sekalian, mengenai minuman keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surat Al-Maidah
ayat ke-91. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tajwid. Hukum bacaan tajwid yaitu qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Secara bahasa, qalqalah diartikan dengan memantul. Menurut Al-Masy'ari, qalqalah secara bahasa berarti teriakan yang keras. Secara istilah, hukum bacaan qalqalah adalah memantulkan huruf-huruf qalqalah yang disukun atau karena ada tanda waqaf. Apa saja huruf-huruf qalqalah? Huruf-huruf qalqalah berjumlah 5 huruf yang dikumpulkan Ibnu Jazari dalam kalimat di bawah ini, qatbu jadin. Atau juga untuk memudahkan masyarakat Indonesia, biasanya disingkat menjadi baju di toko sebagai berikut: baju di toko. Yang berarti kelima huruf tersebut adalah sebagai berikut: ba, jim, dal, to, dan qaf. Baiklah, selanjutnya hukum qalqalah. Hukum qalqalah yaitu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Hurufnya ada 5. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat po, yang kelima qaf. Hukum qalqalah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, qalqalah kubro atau qalqalah yang dibaca besar. Cirinya adalah: pertama, huruf qalqalah mati tidak asli karena diwaqafkan. Kedua, dibaca terang dan memantul. Ketiga, bunyi pantulannya besar. Keempat, di akhir ayat. Contoh, wasjud wa ma kasabu dibaca wa ma kasab. Yang kedua adalah qalqalah sugro. Cirinya, yang pertama, huruf qalqalah yang mati asli atau bersukun. Kedua, dibaca terang dan memantul. Ketiga, bunyi pantulannya kecil. Keempat, berada di tengah ayat. Contoh, taqwimi adha'amahum. Baiklah, marilah anak-anak kita belajar pengucapan qalqalah sugro. Huruf qa, aqbil, bimiqdarin muqtadirin. Huruf to, to-nya dibaca mecucu. Sabro, biqid'ain, yud'imuni. Huruf ba, sabhan, qiblatan, yubdi'u. Huruf jim, wajhika, ijlan, tujzauna. Huruf dal, wasyadadna, sidrati, yudrika. Yang seterusnya, belajar pengucapan qalqalah kubro. Wa huwal ghafurul wadudu dibaca wa huwal ghafurul wadud. Lam yalid walam yulad. Alladzina taghaw fil biladi dibaca alladzina taghaw fil bilad. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca qul a'udzu birabbil falaq.
Baiklah anak-anak, untuk mengingat kembali, sebutkan kembali huruf qalqalah. Sudah ingat? Baik, mari kita pelajari bersama. Huruf qalqalah ada 5 macam. Yang pertama, qaf. Yang kedua, po. Yang ketiga, dal. Yang keempat, jim. Dan yang kelima, ba. Kesimpulan dari materi qalqalah yaitu qalqalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu qalqalah sugro yang ciri utamanya adalah mati asli. Yang kedua, qalqalah kubro yang ciri utamanya adalah dimatikan pada waktu waqaf. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memberikan latihan, silakan kalian semuanya mencari bacaan qalqalah pada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 sampai 91 ditulis di buku tugas. Yang kedua, mencari bacaan qalqalah pada Quran surat Al-Mulk ayat 1, Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang materi bab 2 minuman keras dan judi dan qalqalah. Semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.